Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu penguji UKIN PPG tahap 4, perkenalkan nama saya Marina Chandraningsih, NIM PPG 250010392287002. Saya mahasiswa PBG dari Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya bertugas praktik mengajar di SMK Negeri 1 Nglegok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini, Jumat tanggal 28 November 2025, saya akan menyampaikan pembelajaran untuk mata pelajaran komputer akuntansi atau sering disebut dengan MAPEL Kompak dengan materi pengoperasian akuntansi dengan aplikasi Accurate Online yang dimulai dari input transaksi penjualan dan pembelian. Hari ini saya mengajar kelas 11 AKL 1 dengan jumlah siswa yang hadir sebanyak 35 siswa. Video ini saya buat sebagai bagian dari UKIN PPG tahap 4. Mohon mengikuti dengan seksama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa. Siap, oke, doa hari ini. Siap. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai dalam belajar pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Baiklah anak sekalian, sebelum lanjut, kita akan melihat siapa yang sudah hadir hari ini dengan absensi ya. Ibu absen, nomor 1, Nauza. Kita ke kelas Nauza. Baik, Nauza Putri. Baik, Nia Ramadhani. Baik, Nur Aura. Baik, Oki Vivian. Oki Vivian Sari, Oki Vivian A. Baik, dua hadir ya. Olivia. Baik, Putri Rahayu. Baik, Rahmawati Mustafa. Oke, Rahmadi Yolanda. Baik, Kami Meliana Putri. Baik, Kami Permala. Oke, Mercy Prasivi. Oke, Revalina Novita Sari. Oke, Sabrina Okta Aruni. Baik, Sakira Siti Azhara. Baik, Septiana Ningsih Chandra Bulan. Baik, Siva Nuraini. Oke, Siti Naila Menza Laturahma. Baik, Siska Wahyu Mustika. Baik, Siti Hovifa Lutfiana. Baik, Siti Nurjana. Baik, Syafa Aziza Turahma. Baik, Siva Alicia Azulfa. Baik, Veronica Santa Novita. Baik, Vina Junior Agustina. Yovina Redis Tiara. Baik, Wahyu Wulansari. Oke, semuanya hadir hari ini, alhamdulillah. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu sebelum memasuki materi yang kita nantikan hari ini, apakah Anda siap untuk belajar komputer akuntansi dengan program aplikasi Accurate Online? Siap. Siap, terima kasih teman. Semoga ini Anda semakin bersemangat. Bagaimana kalau kita mencoba kalian? Ya. Oke. Sebentar, Ibu nyalakan dulu. Sebelum kita mulai, semuanya untuk diri. Sudah siap? Sudah. Sudah siap semua ya? Ada yang sakit hari ini? Iya. Sehat ya? Baik, akan kita mulai ya. Pengalaman Anda ya, karena kemarin kita sudah jasa, sekarang kita sudah jadi pengalaman buat Anda sekalian ya. Jadi anak-anak minggu lalu kita belajar database di Accurate Online. Nah ini kita lanjutkan ke transaksi. Jadi kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara memasukkan database dan transaksi pada perusahaan jasa. Sekarang kita beralih ke perusahaan. Nah, apakah kalian pernah nggak melihat proses transaksi di toko atau swalayan atau di marketplace sebelumnya? Sudah ya, sudah pernah ya. Jadi transaksi seperti ini ya. Oke, kalian tahu bahwa di dunia kerja input transaksi itu adalah kemampuan dasar yang paling wajib, sudah dasar wajib ya. Dengan kalian menguasai Accurate Online, kalian sudah satu langkah lebih dekat untuk menjadi teknisi akuntansi profesional. Oke, di pembelajaran kali ini tujuannya ini akan disampaikan tujuan pembelajaran ini ya. Ada tiga. Yang pertama, siswa mampu menginput transaksi penjualan yang Accurate Online. Yang kedua, siswa mampu menginput transaksi pembelian. Dan yang ketiga, siswa mampu membuat rekap jurnal otomatis dari kedua transaksi tersebut. Jadi itu tadi adalah tujuan pembelajaran kali ini. Baiklah, anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari database ya. Menurut kalian, apa manfaat kita mempelajari database mana? Bisa, saya tanya kalian apakah bisa masukkan kelima database yang pernah disampaikan kemarin? Bisa. Apa saja? Ayo, yang pertama, terus, oke, daftar masuk terus, oke, daftar pelanggan, yang keempat apa lagi? Barang dan jasa, yang paling sulit caranya. Oke, aset tetap sudah bisa berarti ya semuanya menggunakan memasukkan database dari awal ya. Baik, setelah kalian tahu mengetahui tujuan pembelajaran kali ini, sekarang kita akan masuk ke model pembelajaran program based learning. Di sini kalian akan saya ajak mengucapkan masalah transaksi nyata ini yang terjadi di perusahaan dagang yang bernama PT Adijaya. Jadi di PT Adijaya, data ini merupakan data yang bisa digunakan untuk ujian kompetensi akuntansi. Baiklah, sekarang bisa dibuka semuanya sama seperti yang dibuka ya. Kita masuk lagi dulu ke Accurate Online sudah semua. Sekarang coba Anda tekan tanda plus seperti yang ada di depan ini ya. Lalu silakan membuka PT Adijaya. Baik, sebelum ke sana,
Sudah bisa semua ya? Sudah? Baik, bisa berikan itu sebentar. Anak-anak hari ini Anda sekalian akan dicatat yang namanya perusahaan yang bergerak di penjualan elektronik. Tugas kalian adalah mengikut apa tadi penjualan, pembelian, dan juga otomatisasi. Semua datanya itu diambil dari transaksi yang tercantum dalam dokumen-dokumen PT Adi Jaya. Soalnya bisa dilihat depan ya, di slide depan. Jadi sudah dibuka aja. Silakan memasukkan menginput perusahaan atas nama PT Adi Jaya. Untuk jenis perusahaannya adalah komputer dan elektronik. Langsung di soal depan ya. PT Elektronik. Komputer dan elektronik. Kalau sudah, silakan buat data. Atau login sebentar untuk membuatkan base data. Kalau sudah ada seperti ini, tanda centang seperti depan ya. Bisa dilihat depan. Data usaha PT Adi Jaya berhasil dibuat, klik lanjut tempat klik lanjut. Masih login ya, karena kita bersamaan penggunaannya. Jadi ada usaha. Sudah, kalau sudah, nanti kita cek di beranda ini. Kategori saya apa tadi? Kita cek soalnya. Kategorinya adalah kategori saya bisa diklik looknya. Lalu pilih refiler. Sudah? Sudah. Baik, kita balik ke soal. Transaksi ini terjadi pada tanggal berapa? 30 November 2022. 2022, kan? 2022 November tanggal 3. Sudah masuk ini, Bu? Sudah. Baik, kalau sudah, kita cek soal lagi. Soalnya ada depan ya. Jadi lihat ya. Kita cek berikutnya adalah untuk bagian metode biaya persediaannya. Apa yang disebutkan di sini? Persediaannya. Oke, persediaan. Oke, ya. Ibu blok ini ya. Metode yang digunakan adalah mungkin average atau rata-rata bergerak. Jadi persediaannya adalah mungkin average. Bu, di sini ada kurang, ada rata-rata dan FIFO. Tahu berapa pertanyaannya? Baiklah, apa yang harus dipilih? Silakan dipilih rata-rata. Apa yang harus dilakukan berikutnya? Selanjutnya. Ada dua pilihan di sini. Ekonomi online apa ekonomi pos? Baik, selanjutnya. Perlukah dicetak? Iya. Baik, selesai. Maka data akan tersedia. Mohon bersabar ya, karena ini masih proses. Masih lagi. Baik, kita balik lagi ke bagian awal di soal. Bisa dilihat di slide ya. Di sini Anda disuruh masukkan data-data ya. Baik, karena kalian ada yang sudah selesai membuat data, silakan katakan. Yang sudah? Belum? Berarti Ibu beri waktu dulu untuk memasukkan 5 data tadi ya. Oke, Ibu kasih waktu 6 menit saja. Sampai Ibu cek. Silakan masukkan 5 datanya. Baiklah. Bisa untuk masukkan data? Bisa ya? Tidak ada data. Ada masalah? Oh, masih tetap siap dan baik. Jangan lupa ada nama akun yang harus diganti terlebih dahulu ya. Kalau terima data akun ini wajib Anda buat secara pribadi, tidak kelompok. Ingat, ini adalah data awal dan harus bisa semua. Ada masalah? Apa ya? Mana yang tidak bisa? Bisa nggak? Ya. Baik, anak-anak sejauh ini sudah masukkan semua data ya. Cek tadi sudah masukkan data semuanya. Kita kembali lagi soal, bisa dicek soalnya ya di bagian transaksi. Ada beberapa transaksi. Jadi di sini nanti sebelum kita mulai praktek, karena kita hari ini sudah kita sepakati adalah bulan kemudian ya, serta jurnal organisasinya nanti. Silakan Anda membentuk kelompok kecil. Seperti biasa ya, membentuk kelompok kecil. Satu kelompoknya itu terdiri dari 4 siswa. Sudah? Sudah mencari? Oke. Kalau sudah, nanti dari setiap kelompok akan saya beri tugas sesuai dengan dokumen PT Adi Jaya. Pembagiannya nanti pada kelompok 1, silakan melakukan input penjualan berdasarkan faktur FAJ_41. Sudah? Kelompok 1. Pada kelompok 1 silakan ketuanya. Oke. Kelompok 2, silakan input penjualan tunai non kontan AJ_KN_01. Siapa katakan kelompok 2? Oke. Kelompok 2. Kelompok 2 ini yang Pak, dibalik yang Pak. Kelompok 3, silakan menginput retur penjualan nota kredit dengan nomor bukti NK_F_AJ_pasal siapa? Kelompok 4, silakan menginput pembelian berdasarkan faktur F_PM_1355. Siapa katakan? Oke, kelompok 4 ya. Kelompok 5, silakan input retur pembelian nota kredit NK_135. Oke, rupanya ya. Baik. Berikutnya adalah kelompok 6, input pembelian PT Adi Jaya dengan nomor bukti F_E_75. Siapa rupanya? Ya. Oke, yang pertama adalah yang terakhir ya. Kelompok 8, menginput pengeluaran kas dengan BKK 102 dan 103. Siapa? Baik. Selanjutnya, silakan cek dulu ya ini transaksinya. Sesuai dengan waktunya ya. Baik, Pak. Sudah dicek? Baik, untuk lebih mendalam lagi akan diberi satu contoh pada transaksi kita. Bisa dilihat depan semuanya untuk kita praktekkan sendiri menjawab pertanyaan berikut. Transaksi nomor 1, bukti pengeluaran kas. Pokoknya adalah milik PT Adi Jaya. Jalan Raja Wali nomor 22 tadi. Nomor buktinya adalah BKK-101. Tanggalnya 3 Desember 2022. Tanggal ceknya adalah 3/12/2022. Dibayar kepada karyawan PT Adi Jaya Bandung. Karena transaksi ini terjadi pada tanggal berapa? Baik, tanggal 3 Desember. Lalu untuk pembayaran apa? Oke, ini terjadi pada bulan November, bukan bulan Desember. Kalau sudah pernah terjadi dan belum dibayar, namanya apa? Utang. Namanya adalah utang. Maka ketika pembayaran di luar penjualan dan pembelian, maka bunyinya adalah masuk dalam kas dan bank di bentuk pembayaran. Bisa dilihat pada slide ya, bisa nampak ya. Lalu kas dan banknya untuk pembayarannya, tadi berapa juga yang harus dibayarkan? Nah, maka kita masukkan di sini menggunakan apa? Oke, menggunakan cash in karena lebih dari 5, lebih dari 1. Karena lebih dari 4, ya, di pengeluaran kas. Sudah saya pahami? Baik, kita praktekkan saat ini di SNB, tanggalnya adalah tanggal 3 Desember 2022. Oke, 3 Desember 2022.
Oke, seperti ini ya. Apa yang dicari tadi? Expand variable. Jadi kita lagi klik di loop dicari output yang namanya adalah expand variable. Jangan lupa diganti untuk outputnya. Outputnya adalah BKK 101. Baik, kalau sudah silakan disimpan. Bisa dikatakan? Silakan dikatakan bersama kelompok. Tidak ada kendala untuk cobanya. Silakan bersama anggota kelompoknya saling membantu. Sudah aman? Tidak ada kendala? Tidak. Baiklah, untuk selanjutnya di transaksi yang kedua. Di transaksi yang kedua adalah bisa dilihat slide ya? Bisa. Di sini adalah voucher kas kecil. Terjadi pada tanggal berapa? 3 Desember. Baik, 3 Desember. Keterangannya apa? Penggunaan perusahaan untuk pertanian. Baik, jumlahnya berapa? 650.000. Dibayar kepada siapa? Terima kasih atas yang 21 Bandung. Apakah ini terjadi pada pembelian dan penjualan? Iya. Maka akan dimasukkan ke dalam apa? Jika tidak ada hubungan pada pembelian dan penjualan. Ada. Anda sudah memahami begitu ya? Di kas dan bank, apa lagi harus dimasukkan? Pembayaran. Pintar sekali. Hasil tiga. Baiklah, ini adalah menu kas dan pembayaran. Baik, tadi jumlahnya berapa juta? 250.000. 250.000 akan di bawah 4 juta. Yang benar apa? Yes. Baik, ini cash. Terjadi pada tanggal berapa? 3 Desember. Masih tetap yang ada 3 Desember. Maka menu yang dikirim untuk pertanyaan nanti adalah betul sekali. Bu, bolehkan nanti diganti dengan bahasa Indonesia. Kita sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia. Oke. Baiklah, advertising expense ya yang dipilih. Setelah itu buktinya adalah PC12 dari kiri 01. Kalau sudah selesai pakai dengan nilai pakai segera, maka diklik lanjut. Lalu simpan. Sudah bisa? Sudah. Baik, sekarang silakan dipraktekkan dengan kelompok. Kalau sudah selesai praktekkan dengan kelompok di masing-masing komputer, silakan dikerjakan semuanya yang sesuai dengan kelompoknya. Bisa? Baik, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Kalau tidak paham bisa saling diskusi. Karena untuk ikut online ini bisa dikerjakan melalui device yang berbeda. Kalau ada komputer yang tidak bisa digunakan, bisa menggunakan jadi saling membantu. Boleh kita beda.
Luar biasa, kebanyakan bagus. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Ada dikerjakan ya. Bagaimana? Pak? Aman? Baca. Sampai transaksi nomor berapa? 10. Masing-masing kelompok mayoritas sudah pada transaksi berapa? 20 ya. Ada yang masih 15? Transaksi 15 tidak ada ya? Silakan kerjakan hari ini.
Baik, sudah sampai berapa sekarang transaksinya? Yang selesai, yang belum siapa mana? Dalam pokok, 1, 2, 3 masih ada lagi. Baik, akan diberi waktu sampai 2 menit lagi ya. Yang sudah selesai, harus sadar. Yang sudah selesai, silakan dicek untuk laporan jurnal organisasinya. Yang mungkin lagi kita akan sadar. Baik, sudah. Baiklah, berikutnya akan mengingatkan lalu bagaimana hasil yang Anda kerjakan hari ini bisa disampaikan melalui presentasi kelompok. Di sini ada yang akan mewakili untuk pekerjaan transaksi karena banyak transaksi ya. Coba kita bahas untuk presentasi yang pertama untuk dokumen transaksi nomor 3. Ada kelompok yang ingin menjelaskan? Baik, kelompok berapa ada? Kelompok 1, oke. Kelompok 1 nanti atas nama Ramadi Opatia, Rahmawati Osoma, Ramadi Yolanda, sama Rani Chandra Putri. Oke, baik, karena kita ada outlet, Anda bisa menggunakan aplikasi di sini, menggunakan yang ada ya. Baik, silakan ke depan untuk mempresentasikan. Bisa menggunakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Berikutnya saya dengan saya sini sebagai kelompok 1 ingin menjelaskan tentang bagaimana cara memasukkan dokumen berjaga dalam outlet online. Yang pertama itu saya menjelaskan sini tersebut dokumen transaksi yang kita itu dari Jaya dan dalam Bandung. Nomor PKM 1201 tanggal 4 Desember 2022. Bukti penerima kas tanggal cek 4 Desember 2022. Terima dari toko Kiana Bandung. Jumlah 170.500.000 rupiah. Keterangan lulusan faktur FAJ 21 tanggal 20 November 2022. Cara memasukkan akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang pertama kita masukin menu penjualan. Setelah masukin menu penjualan, kita lanjut ke menu penerimaan penjualan. Setelah itu diisi diterima dari toko Kiana Bandung. Tanggal bayarnya berarti dengan tanggal 4 Desember 2022. Nama bukti PKM spread XDI spread 01. Lalu kita ambil, lanjut, setelah itu di refresh, lalu disimpan. Sudah. Dengan tadi cara memasukkan transaksi nomor 3 dalam aplikasi outlet. Dan di sini kami membuka sesi tanya jawab. Adakah yang benar ingin menjawab? Bertanya kepada kami. Saya akan bertanya. Kenapa transaksi nomor 3 masuk dalam penjualan? Bukan kas dan saya akan diskusikan terlebih dahulu dengan teman saya soalnya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan untuk transaksi nomor 3. Kenapa transaksi ini masuk dalam penjualan tanggal kas dan karena transaksi ini berkaitan dengan penjualan itu tulisan di toko Kiana. Jadi pada tanggal 20 November 2022 dengan waktu AJ 21. Luar biasa, kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Berikutnya, silakan balik ke Bandung. Betul sekali ya harapannya untuk kelompok 1. Tadi malam dari awal ya, pada saat itu pada saat penerimaan kas. Di transaksi nomor 3 ini sudah dijawabkan dengan baik dan benar. Jadi, berikutnya untuk transaksi nomor 4, ada yang bisa mempresentasikan hasilnya? Oke, dari kelompok 2. Kelompok 2, coba ikut cek dulu ya. Atas nama Sabina Octavia Arni, lalu yang mana Sabina? Oke, untuk Safira Sidi Azara. Oke, sudah? Bisa maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sendiri saya ambil data transaksi nomor 4 yaitu transaksi nomor 12 tanggal 4 Desember 2022 yang dana pada tanggal PKN dan tidak dengan jumlah 600 dengan tangan transaksi 2022 1.100.000 dan yang 2022 1.100.000 untuk masalah berapa akan mendapatkan saya. Dan yang pertama kita masuk ke menu kas lalu pilih pembayaran. Menu yang kas itu diisi pakai cash. Tanggalnya diisi tanggal 5 bulan 12 tahun 2022. Itu nomor pilihnya diisi PC
12 kosong 2. Lalu tadi aku kerjaan yaitu expense fiber. Jadi nominalnya yaitu sebesar 3.600.000. Lalu lanjut, kalau seperti ini kita langsung sikat saja. Sudah. Dan ada masalah konkret. Jadi akan bertanya apa dari ditanya. Silakan. Mengapa nanti tetap masuk dalam kata dia? Baik, karena harus sikat dulu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi kita akan menjawab pertanyaan. Kenapa transaksi nomor 4 masuk dalam PKS? Karena dalam tanggal perusahaan untuk orang besar atau orang bayar dengan kas kecil. Jika saya akan sampaikan, bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti memang sangat luar biasa. Oh ya, ini tadi karena soalnya ditaruh melalui drive pada masing-masing, jadi penggunaan membuka soal lewat update tidak apa-apa, lebih bagus nanti ditampilkan lewat istilahnya sih. Ya, baik. Berikutnya untuk transaksi yang kelima. Transaksi yang kelima ini agak panjang karena harus memasukkan dulu ya. Ini masuk transaksi apa ya? Betul kan? Baiklah, kita cek dulu ya siapa yang akan mempresentasikan untuk transaksi yang kelima. Pokok pertama. Oke, Bapak juga luar biasa, sangat cepat ya. Atas nama Siska Wahyu Mustika. Oke, sama siapa sih di Kofifa-nya? Oke, silakan. Silakan untuk kedua siswa untuk mempresentasikan ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini berikutnya saya akan menjelaskan mengenai transaksi nomor 5 yaitu tentang penjualan dari BDA Jaya dan Jaya Nomor 2 Bandung. Di sini transaksinya terjadi pada tanggal 7 Desember 2022 dengan kepada otoritas dan izin bayar rekaman Bandung. Tanggal ini yaitu tanggal 7 Desember 2022. Dengan terbit dan jumlahnya sebesar Rp197.450 dengan keterangan kualitasnya 9 dengan nomor kandung 501 LIG, deskripsinya 3 LIG, harga samaannya sebesar 2 juta, total harganya 1 juta. Dengan PPN sebesar 11.800, totalnya besar dengan PPN itu 111.800.000. Yang kedua, dengan kualitas 7, item nomor 601 LIG, deskripsinya 3 LIG, dengan harga 10 juta, total harganya 7 juta. Dengan PPN 1 juta, totalnya menjadi 7.700.000. Baik, selanjutnya akan dijelaskan nomornya. Baik, yang pertama kita akan buka. Baik, yang pertama kita akan buka mau penjualan, lalu dengan faktur penjualan. Lalu kita memilih pelanggan dengan nama telepon order. Lalu tanggalnya adalah 7 Desember 2022 dengan faktur nomor FDKC dari 41. Lalu kita akan mencari barang jasa yang dibuat, yang mana ada 3 LG sebanyak 9 unit dengan harga 12 juta. Lalu TV LCD sebanyak 7 unit dengan harga 10 juta. Lalu kita akan menambahkan untuk akun PPN, yang itu adalah karena unit menggunakan PPN keuangan atau FATP sebesar 19.500 juta. Kita lanjut, dan kita bisa membayarnya sesuai transaksi yaitu yang tersebut, dan lebih adalah Desember 2022. Lalu saya kasih Pak. Baik teman-teman, itu penjelasan dari Komika. Di sini kami memperhatikan jawab dari pertanyaan. Baik, mengapa transaksi tersebut masuk dalam penjualan, sedangkan pada dokumen data tersebut tidak ada bunyi bahwa dokumen tersebut masuk penjualan. Baik, kita jawab. Di sini juga nampak ada keterangan dan NIM saya buruk dari keterangan ini sudah menjelaskan bahwa ada syarat bayar untuk masih penjualan, untuk masih selama 30 hari. Jadi dikatakan ini masuk ke penjualan. Masuk ke penjualan. Terima kasih. Baik, itu sekian dari Komika kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Anda tadi sudah sangat paham dalam cara masukkan mulai dari yang bukan pembelian dan penjualan hingga penjualan dan pembelian. Baiklah, karena sudah paham semuanya. Di sini Ibu karena kita harus selesai setelah yang ada, Ibu akan langsung lanjut saja ke dilanjutkan untuk refleksi pada pembelajaran tadi. Refleksi kita di sini sebelum kita belajarnya, Ibu ingin setiap kelompok menyampaikan satu hal baru yang kalian pelajari dan satu hal yang menurut kalian masih perlu didalami di setiap kelompok. Ada yang ingin mewakili? Baik. Atas nama Syifa Alisya Azza Zulfa ya. Baik, dari mana? Kami sudah belajar dari pertama pembicaraan tentang IDA. Pasangan tujuh PNS selanjutnya untuk kami yang membaca lagi dan juga akan membedakan antara jurnal penjualan dan jurnal lainnya. Luar biasa. Syifa, memahami perbedaan jurnal otomatis sangat penting karena akan berpengaruh saat kalian melakukan rekonsiliasi. Oke, untuk menentukan pertemuan berikutnya kita akan lagi ya membaca dan menganalisis jurnal secara rinci. Baik, terima kasih untuk kelompok 4, silakan kembali. Baiklah, karena terbatasnya waktu hari ini, itu tadi adalah refleksi dari teman-teman Anda dari kelompok dari kelompok 4. Karena pemakaian PDL problem based learning ini, maka akan dilanjutkan pemecahan masalah berikutnya. Untuk tugas lanjutan setiap kelompok, saya tugaskan menyebut dua transaksi dari PT Adjaya. Yang pertama saya catat. Yang satu penjualan kredit, satunya lagi adalah penjualan tunai. Nanti setiap kelompok harus menunjukkan jurnal otomatisasinya besok ya di hari Jumat berikutnya. Bisa dipahami? Baik, anak sekalian, terima kasih atas kerja keras kalian hari ini. Kalian sudah belajar memecahkan masalah akuntansi dengan data real perusahaan PT Adjaya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar lebih afdal lagi, kita tutup dengan doa. Siapa tadi yang menyiapkan? Baik, silakan. Baik, teman-teman, di pelajaran ini akan kita berdoa untuk doa selesai. Ya, terima kasih semuanya. Silakan ditutup komputernya, dirapikan, jangan lupa supaya ya. Silakan dimakan semuanya, lalu dirapikan bangku-bangkunya dan silakan meninggalkan ruangan dengan keadaan bersih dan dengan komputer. Sampai jumpa besok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.